saya ingin sedikit sharing juga tentang impian yang tadi saya bicarakan di depan. Menurut Bapak Ibu, uang 10 miliar cukup nggak untuk bisa dapat impian Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa orang yang bilang cukup gak sih, nggak cukup atau gimana. Tapi kalau bagi saya mungkin 10 miliar cukup oke lah. Kita bisa beli rumah, beli mobil, nikah biaya sendiri, dan ngajak orang tua pergi umroh atau yang lain hal dan sebagainya. Nah, saya tulis lagi satu kata yang tadi namanya impian. Nah, sekarang adalah momen-momen yang paling penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang di sini untuk mengambil keputusan, Bapak Ibu. Dan untuk mengambil keputusan itu cuma satu hal yang perlu kita pikirkan, yaitu mengenai tentang impian kita, Bapak Ibu dan saya. Tadi saya baru dapat dari Meridiana bahwa untuk mencapai impian itu kita harus mikirin 3 hal. Yang pertama, di mana sih posisi kita saat ini? Saat ini kita berada di mana? Di mana kita saat ini? Jadi ini yang pertama. Apakah dengan status saya, status Bapak Ibu dan teman-teman cukup untuk mencapai impian-impian yang tadi kita sebutkan di depan tadi? Mungkin beli mobil, beli orang untuk orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Dan untuk mencapai impian itu ini adalah hal yang kedua adalah kemana kita mau membawa hidup kita. Bapak Ibu hidup berapa kali sih? Satu kali. Menurut Bapak Ibu, apakah hidup satu kali ini kita pengen hidup kita kurang, cukup, atau bisa mencapai impian-impian kita? Dijawab dalam hati sendiri. Tapi saya pribadi dan teman-teman saya di tim internasional, saya yakin jawabannya adalah ingin bisa mewujudkan impian-impian saya dan teman-teman di sini. Dan pertanyaan ketiga adalah, kalau kita tahu status kita sekarang ada di mana, dan kita tahu mau dibawa kemana hidup kita ke depan, apakah untuk mencapai impian-impian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, gimana caranya, Bapak Ibu? Caranya mungkin yang biasa ditemui oleh orang-orang di mayoritas kehidupan kita ada 2. Gimana cara mencapai impian adalah gimana caranya dapat uang. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Karena uang bukan segala-galanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Betul. Uang bukan segala-galanya. Tapi kalau dengan uang yang cukup aja segala-galanya nggak mungkin. Gimana kalau dengan uang yang nggak cukup Bapak Ibu? Caranya gimana kita dapat uang itu biasanya dibagi 2. Antara kita kerja atau kita usaha. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kalau kita kerja sama orang, ya tadi betul seperti kata Bapak Catur, kita buka usaha sendiri. Dan ini adalah 2 hal yang selalu dipatenkan oleh orang tua saya. Mungkin Bapak Ibu juga. Saya sekolahnya tinggi, kuliahnya bagus-bagus, terus kemudian udah kerja deh, cari modal. Kalau nggak, terusin deh usaha papa mama nih, terusin aja. 2 hal ini yang selalu di-mindsetkan ke dalam pikiran kita sejak dari kita bayi. Dari bayi, aduh, ntar kuliahnya yang gede bagus ya, ini ya, dan seperti itu. Tapi ternyata 2 pikiran saat ini, kalau boleh saya sharing, kita ambil yang pertama dulu Bapak Ibu, kerja. Ternyata kerja saja di zaman sekarang menurut saya dan buku yang saya baca tidak cukup Bapak Ibu. Saya akan sedikit sharing dari seorang ekonom tingkat dunia namanya Robert Kiyosaki, menyatakan bahwa mayoritas orang yang hanya kerja saja akan seperti ini. Ini grafik kehidupannya. Ini penghasilan kita, saya gambar dalam US dollar. Ini usia. Kalau boleh sharing teman-teman Bapak Ibu yang di sini, pertama kali kerja umur berapa sih? 22, 21, 23. Kalau saya 24 waktu lulus dokter 6 tahun. 19 tahun, luar biasa. Ya sekitar umur 20 tahunan lah. Bapak Ibu mau nggak gajinya naik atau gaji tetap terus umur hidup? Naik ya. Pasti ingin mencari kenaikan gaji terus. Dan untuk naik gaji, Bapak Ibu tahu nggak di Indonesia, untuk naik gaji 10% aja pakai demonya gede-gedean Bapak Ibu. Demo sampai rusuh di depan MPR, DPR lah. Bahkan saya lihat di Jawa Tengah, untuk kenaikan upah Rp500
demonya sekampung Bapak Ibu. 500 rupiah Bapak Ibu. Ini akan terus berlanjut. Terus kita berusaha mencapai posisi yang lebih enak, gaji lebih besar, dan lain hal. Tapi menurut Bapak Ibu, ini yang saya ngomongin gaji atau penghasilan kita. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini, kebutuhan itu di atas gaji apa di bawah gaji? Di atas. Di atas ya, setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Di atas gaji. Mungkin ya awal-awal masih belum nikah, kita masih bisa nyimpan sedikit. Tapi setelah menikah, pengen beli mobil sendiri, pengen punya rumah sendiri, pengen anak pendidikannya tinggi, pengen bantu orang tua, pengen yang lain-lain. Kebutuhan itu akan selalu ada di atas gaji Bapak Ibu. Dan ini adalah sebenarnya suatu zona yang sebenarnya udah nggak nyaman. Kenapa? Karena itu hidupnya dipas-pasin. Mau beli ini, jangan deh, uangnya lagi nggak ini. Anak menangis, mama, papa, beliin dong mainan ini. Aduh nak, mainannya jelek, nanti papa beliin di pasar lebih bagus. Bukan karena mainannya jelek, uangnya nggak ada Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi pada mayoritas orang. Sampai pada usia tertentu yang namanya usia 55 tahun atau 60 tahun. Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini akan terkena yang namanya pensiun. Seberapapun Bapak mencapai jabatan general manager, apapun, sudah tinggi sekali. Umur 55 tahun, 60 tahun, perusahaan akan bilang, terima kasih banyak, udah kerja sama saya 20 tahun, 30 tahun, thank you very much, nih uang pesangonnya, jebret. Setelah itu, bye-bye. Saya tidak mau ngurusin Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Benar nggak Bapak Ibu? Cuma sekali dikasih uang pesangon setelah kerja hampir 30 tahun. Itu terjadi pada papi saya. Kerja 32 tahun di sebuah perusahaan yang ternama lah di Indonesia. Bentar lagi pensiun. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Tidak pernah ngurusin apa-apa. Awal-awal gaji bisa mencukupin, tapi lama-lama habis. Anak. Kenapa? Karena kebutuhan kita Bapak Ibu umur 55 atau 60 tahun bisa turun apa enggak? Nggak bisa. Anak minta kuliah, minta nikah, minta ini, minta itu, minta ini. Akhirnya ini yang namanya gubuk derita Bapak Ibu. Ada lagunya ya, Meggy Z ya. Gubuk derita ini kenapa saya sebut gubuk derita? Udah di rumah nggak punya uang, pusing, anak minta banyak, cucu minta ini, minta itu, minta ini. Banyak orang yang meninggal dunia, stroke, serangan jantung, pusing. Duit dari mana lagi? Umur segitu. Kerja udah nggak bakal bisa diterima. Mau buka usaha, modal juga pas-pasan. Saya mau kasih modal usaha, apa buat anak saya kuliah? Bingung mikirin. Dan 97% Bapak Ibu orang di seluruh dunia akan masuk ke dalam yang namanya gubuk derita. Ini sebuah kenyataan yang ada di depan mata Bapak Ibu. It's reality. Tinggal tunggu saatnya aja kapan dia nampar pipi Bapak Ibu. Tapi ini jurangnya udah di depan mata, tinggal kalau diterusin terus, pasti nyemplung. Hanya ada 3% orang di seluruh dunia yang berpikir, saya nggak mau lepas dari gubuk derita. Mau lepas dari gubuk derita nggak Bapak Ibu? Mau ya. 3% ini berpikir untuk hal yang kedua Bapak Ibu, yang namanya usaha. Sama seperti papi saya tadi saya bilang, sebelum dia kena pensiun, dia udah mikir, 10 tahun yang lalu dia mikir, wow, daripada saya dipensiunkan, lebih baik saya buka usaha. Akhirnya, papa saya buka usaha. Nah, usaha. Waktu itu papa saya buka yang namanya telepon. Bukan handphone ya, telepon rumah, Panasonic, PABX, dan lain-lain. Nah, waktu itu papa saya juga memikirkan yang namanya modal. Usaha perlu modal nggak Bapak Ibu? Perlu ya. Untuk papa saya mikir modal ratusan juta rupiah. Kenapa saya bilang ratusan juta rupiah? Karena papa saya pengen untung. Ini yang saya sebut dengan laba bersih. Kalau laba bersihnya papa saya pengen uang dapat untung 20 juta per bulan, omsetnya kurang lebih berapa Bapak Ibu? Hampir 200 juta rupiah. Omset, ini baru belum. Dan modal awalnya tahu berapa Ibu? Hampir 10 kali lipatnya lagi. Hampir 1 miliar, 2 miliar Bapak Ibu. 1 sampai 2 miliar. Ini yang papa saya lakukan Bapak Ibu. 1 sampai 2 miliar. Bapak Ibu punya nggak uang 1 sampai 2 miliar sekarang? Nggak ada Bapak Ibu. Saya pun nggak ada waktu pertama kali 3 tahun yang lalu. Makanya saya bilang, saya nggak mau nerusin usaha bapak saya. Kenapa? 1-2 miliar ini luar biasa sekali. Banyak. Dan untungnya cuma 20 juta per bulan Bapak Ibu. Nah, selain mikirin modal,
Kenapa sih banyak orang cuma 3% aja yang mau buka usaha? Karena kita di sini ada yang namanya fixed cost. Orang mulai pusing mikirin yang namanya fixed cost. Ngurus karyawan lah, bayar listrik lah, bayar sewa lah, bayar air lah, bayar keamanan lah, bayar lingkungan lah. Untung, tidak untung, harus dibayar nggak Bapak Ibu? Harus dibayar. Ini yang papa saya mulai agak pusing. Dan yang berikutnya, kenapa usaha itu lebih dikit? Karena waktu, Bapak Ibu. Waktunya lebih enak, saya bilang, orang yang kerja sama orang lain. Kenapa? Pergi jam 8, pulang jam 5, pergi jam 8, pulang jam 5, 8, 5, seminggu. Tapi dari jam 5 sampai besok jam 8 pagi, nggak mikirin apa-apa. Mikirin keluarga bisa, mikirin anak bisa, mau nonton di bioskop bisa. Tapi papa saya buka toko jam 8 pagi, tutup toko jam 10 malam, Bapak Ibu. Jam 10 malam. Hari Minggu tutup. Kagak, tidak pernah tutup. Selalu mikir, kalau tutup 1 hari, rugi dong. Saya omset berapa hilang 1 hari. Waktu tidak fleksibel. Dan ketika malam papa saya pulang, saya ketemu, Pak, gimana toko? Pusing gua. Ini modal juga muter terus. Mikirin ini, mikirin itu. Papa saya bisa tidur jam 3 pagi. Mikirin toko. Bukan mikirin anak, mikirin toko loh Bapak Ibu. Waktu ini sangat tidak fleksibel kalau saya ngomong. Saya ajak, Pak, jalan-jalan ke luar negeri dong, Pak. Enggak lah, luar negeri mahal, nggak usah. Jalan-jalan ke Bandung aja susah, Bapak Ibu. Karena waktunya mikirnya pusing. Kenapa orang mikir, daripada saya usaha, waktu saya pusing, mikirin kerja aja deh. Dan yang paling bikin orang malas ada namanya kompetitor, Bapak Ibu. Baru untung, nggak nyampe 1 tahun, Bapak Ibu. 3 kios dari rumah dari toko bapak saya, buka toko baru. Setengah bulan kemudian buka toko baru yang jual produk yang sama, Bapak Ibu. Yang tadi untungnya bisa ratusan ribu satu Panasonic, untungnya sekarang cuma berapa ribu doang. Gimana mau kalah sama saingan sebelah? Pusing. Kompetitor makin lama makin banyak, makin pusing, Bapak Ibu. Dan yang paling gak enak dari buka usaha adalah seperti tadi, seperti kata Bapak Catur ngomong, resikonya besar. Bukan, ya 50-50 lah. Untung ya bagus. Untung mesti mikirin ini semua. Kalau nggak untung, resiko buka toko apa? Bangkrut. Bangkrut, Bapak Ibu. Dan 10 berapa tahun, sekitar 2 tahun yang lalu, toko papa saya bangkrut, Bapak Ibu. Bangkrut. Baru mau diterusin udah bangkrut. Mau bagaimana nih? Nah, saya mikir gitu kan. Bangkrut, Bapak Ibu. Luar biasa sih, Pak. Buka usaha? Kok susah ya? Susah nggak Bapak Ibu? Susah. Mendingan kerja, benar nggak? Kerja cuma nggak ada tanggung jawab, setiap bulan dapat gaji. Enakan kerja apa buka usaha? Kalau saya mikir mendingan enakan kerja lah. Kalau saya waktu itu. Tapi saya diperkenalkan oleh sebuah perusahaan yang bernama QNet yang tadi saya ngomong ini, Bapak Ibu. Wah. Setelah saya banding-bandingkan toko bapak saya dengan QNet, enakan mana ya? Modal 1-2 miliar nggak punya. Di sini QNet modal 10 juta rupiah, keuntungan 300 juta per minggu. Ini mah lewat lah, saya bilang nggak ada apa-apanya, geli, saya bilang ini mah. Kalau ini luar biasa, 300 juta per minggu, gaji dokter juga nggak nyampe. Saya pikir ini pilihan yang bagus. Fixed cost, apa saya harus bayar gedung WTC ini? Enggak. Apa saya harus punya karyawan? Enggak. Apakah ketika saya menyebarkan mitra-mitra saya di seluruh Indonesia, saya harus bayar mereka? Enggak. Tidak 1 peser pun, Bapak Ibu. Fixed cost tidak ada. Waktu papa saya jam 8 sampai jam 10 nongkrong di toko, nonton televisi doang, telenovela dulu ya mungkin. Tapi sekarang nonton sinetron. Nah saya baru bangun jam 9 pagi, keluar rumah jam 4 sore, nyampe sini jam 7 malam, jam 10 saya udah tidur lagi mungkin nanti. Santai sekali, waktu sangat fleksibel Bapak Ibu. Di sini fleksibel, tapi penghasilan saya maknyus. Kompetitor ada nggak ya? Saya bilang nggak ada. Apakah saya dengan Pak Benny yang berbeda tim? Kompetitor? Tidak. Kita tetap satu keluarga, satu tujuan untuk mewujudkan visi dan mimpi kita bersama-sama. Tidak ada kompetitor, Bapak Ibu di sini. Maju terus. Dan yang paling luar biasa, ada risiko nggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini ada beberapa orang yang ngomong resikonya ada dok. Apa?
ditolak orang. Saya bilang ditolak bukan resiko, ditolak adalah jalan menuju sukses. Lebih sakit ditolak pacar pertama saya dibandingkan ditolak. Begini ya saya bilang, jujur. Nah itu ini mah QNet is the best lah, saya bilang nih. Makanya saya memutuskan waktu itu, bisa 10 juta rupiahnya akan saya cari. Karena waktu itu saya baru lulus, Bapak Ibu. Uang 10 juta belum ada. Saya bilang, walaupun saya tahu ini bagus, ini menjanjikan, tapi uang 10 juta baru lulus kuliah, kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Dan akhirnya ketika saya waktu itu mau minta modalnya ke orang tua, saya nggak berani. Kan bapak saya baru bangkrut, masa mau minta modal lagi, mau ditempeleng, saya kata, udah saya capek-capek kuliah kedokteran 6 tahun, sampai bapak bangkrut, minta modal lagi, nggak berani. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari dengan jalan lain. Ya, jalannya ada 3, itu saya bilang. Antara utang, gadai, jual. Saya mikirnya 3 cara itu aja. Mau ngutang, harga diri. Enggak. Tapi setelah saya pikir-pikir, impian saya lebih besar. Ya bolehlah, ngutang dulu yang mendingan saya pikir. Daripada saya seumur hidup kerja 83,3 tahun jadi dokter, nggak sampai 10 miliar, mendingan saya ngutang dulu. Akhirnya saya hutang ke adik saya. Adik kan biasanya baik tuh. Setelah saya cerita-cerita ke adik, lobby-lobby, adik saya bilang, nggak mau sama sekali, lu pasti kena tipu, gagal. Akhirnya saya pikir, gadai, ya mau gadai apaan? Motor juga milik orang tua, semua mau gadai apaan? Nggak punya uang lah. Gadai diri jangan bro. Nah, akhirnya saya pikir, jual. Ya, sekarang udah zaman BlackBerry. Dulu Nokia yang itu, mau jual juga berapa ratus ribu doang. Gimana nyampe 10 juta rupiah? Nggak bisa lah. Jalan terakhir Bapak Ibu, saya melirik ke tabungan saya yang satu-satunya Bapak Ibu. Uang, kan kalau orang Cina ada angpau ya. Uang angpau saya dari kecil Bapak Ibu, sampai saya besar. Saya bobok celengannya, saya ambil dari bank, saya jadikan modal sekali seumur hidup untuk mencapai impian saya Bapak Ibu. Dan itu adalah momen-momen paling krusial, paling berat juga. Karena saya mikir, saya sampai nggak tidur 2 hari 3 malam. Ambil enggak. Pusing. Ini uang satu-satunya nih. Kalau sampai gagal, bagaimana? Tapi ternyata saya berpikir bahwa untuk mencapai impian perlu 3 hal, Bapak Ibu. 1, yang namanya keberanian, Bapak Ibu. Kalau kita nggak berani, ya selamanya kita akan terus ada di gubuk berita, tidak akan pernah maju-maju, Bapak Ibu. Yang kedua, saya harus membuang waktu saya. Tidak perlu sampai seumur hidup Bapak Ibu. 3-5 tahun bersama Etim dan QNet saya pasti sukses Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ya saya jaga malam juga 24 jam. Saya kerjain aja bisnis ini 14 jam aja deh, nggak usah 24 jam. Dan saya yakin dengan bisnis ini, QNet dan Etim Internasional, saya dan teman-teman pasti bisa Bapak Ibu. Nah, yang terakhir dari saya adalah Bapak Ibu, setelah 3 tahun saya mengerjakan bisnis ini Bapak Ibu, akhirnya saya bisa mulai mencapai impian-impian saya Bapak Ibu. Nikah biaya sendiri saya sudah berhasil Bapak Ibu. 8 tahun pacaran Bapak Ibu, 8 tahun ngumpulin modal nikah, nggak berhasil. Dari QNet 1 tahun berhasil Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, seperti saya bilang, saya nggak mau tinggal di pondok mertua indah, takut kena marah. Nah, oleh karena itu, saya memutuskan untuk bisa mengambil rumah saya sekarang sudah ada di Alam Sutra, Bapak Ibu, boleh kunjung sekali-kali ke rumah saya. Dan yang paling luar biasa, sekarang saya dan istri saya masing-masing sudah punya kendaraan masing-masing, dan itu cash Bapak Ibu, bukan pakai nyicil Bapak Ibu. Dalam 3 tahun saya mengerjakan bisnis ini, November ini saya persis 3 tahun Bapak Ibu. Saya bisa melakukan itu dan mencapai impian-impian saya. Bagaimana dengan Anda? Itu pertanyaannya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa pulang dan memikirkan, sekali lagi bertemu dengan orang-orang yang Bapak dan Ibu tadi mengundang dan memikirkan dan mengambil keputusan untuk impian Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.